Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada. Ini kami sajikan tanya jawab tentang siapa yang berhak mengisbat nasab sadah atau dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, siapa sih sebenarnya yang berhak mengisbat nasab sadah atau kalangan sayyid ataupun syarif? Jawabannya, yang mengisbat nasab atau yang berhak mengisbat nasab sadah adalah lembaga khusus yang dibentuk untuk itu, yaitu Naqobah Ashraf. Jadi tidak benar apabila ada orang per orang atau person yang dikatakan mengisbat nasab sadah, seperti klaim bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami An-Nabhani, Ibrahim bin Mansur, atau ada ratusan 140 ulama telah mengisbat nasab satu klan tertentu. Sekali lagi, yang berhak untuk mengisbat nasab sadah adalah Naqobah Ashraf, bukan orang per orang atau person. Pertanyaannya, Naqobah Ashraf itu sejak kapan dibentuk dan sampai kapan? Jawabannya, sejak masa dinasti Abbasiyah. Telah ada pencatatan sadah dan berlanjut saat masa Kesultanan Turki Utsmani hingga tahun 1924. Pertanyaannya, apakah Naqobatul Ashraf hanya mengisbat nasab sadah yang berada di Turki saja? Kan eranya Kesultanan Turki Utsmani. Jawabannya tidak, bahkan mengisbat nasab dari seluruh negeri-negeri Islam yang menjadi wilayah atau kuasa Kesultanan Turki Utsmani, seperti Hijaz, Yaman, Maroko, Syam, Irak, Palestina, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah klan Ba'alwi sudah diisbat oleh Naqobatul Ashraf? Jawabannya, Naqobatul Ashraf tidak mengisbat berdasarkan klan atau marga, melainkan mengisbat orang per orang person yang mengaku sebagai sayyid ataupun syarif. Pertanyaannya, apakah ada di antara Ba'alwi yang sudah diisbat oleh Naqobatul Ashraf? Jawabannya, tidak ada satupun orang dari sekian banyak klan Ba'alwi yang diisbat oleh Naqobatul Ashraf. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Bukankah Ba'alwi sudah eksis sejak masa Abbasiyah? Jawabannya benar, namun faktanya hingga berakhirnya Naqobatul Ashraf masa Ottoman tahun 1924, tidak ada satupun orang dari sekian banyak klan Ba'alwi yang diisbat nasabnya. Pertanyaannya, mungkin saja Ba'alwi belum diisbat karena mereka hidupnya di jauh pedalaman Yaman, atau mungkin juga karena Ba'alwi sudah banyak yang pindah ke Nusantara, yang notabene itu bukan wilayah kekuasaan Kesultanan Turki Ottoman, melainkan wilayah jajahan kerajaan Belanda. Jawabannya, basis Ba'alwi memang di Hadramaut, Yaman. Namun toh banyak sadah di Yaman yang sudah diisbat nasabnya. Selanjutnya, abad ke-19 Masehi, sudah banyak Ba'alwi yang masuk Hijaz untuk menuntut ilmu ataupun kerja. Tapi toh mereka tidak ada satupun yang diisbat nasabnya sebagai sadah oleh Naqobatul Ashraf. Yang aneh, mereka Ba'alwi mengaku-ngaku sayyid, padahal tanpa ada pengakuan isbat dari Naqobatul Ashraf. Sehingga mereka Ba'alwi pada tahun 1899 diultimatum oleh Amir Hijaz, yaitu Syarif Aun Rafiq.
bin Muhammad bin Abdul Mu'in bin Aun untuk tidak mengaku-ngaku sebagai sayyid dan akan mendapatkan sanksi apabila melanggar. Yang kedua, benar sudah banyak Pak Alwi yang migrasi ke jajahan Belanda, yaitu Nusantara pada abad ke-19 Masehi. Namun Pak Alwi Nusantara ada juga yang ke Hijaz untuk menuntut ilmu seperti Habib Utsman bin Yahya. Jadi peluang untuk diisbat nasabnya oleh Naqobatul Ashraf, tapi faktanya tidak ada satupun yang diisbat. Bahkan anehnya Habib Utsman bin Yahya malah mengusulkan ke kerajaan Belanda agar gelar Sayyid dan Syarifah untuk Pak Alwi diterima atau diakui oleh kerajaan Belanda. Pertanyaannya, tadi Anda mengatakan kalau Naqobatul Ashraf masa Kesultanan Turki Ottoman berakhir 1924. Lantas siapa yang meneruskan atau mewarisi pencatatan nasab sadah setelah itu hingga sekarang, tahun 2024? Jawabannya benar, pasca berakhirnya tahun 1924 di negara-negara merdeka, pecahan Kesultanan Turki Sadah yang telah diisbat nasabnya melanjutkan pencatatan sendiri, serta membentuk nakobah tersendiri di negara masing-masing. Berikut ini di antara nakobah yang melakukan pencatatan atau isbat nasab pasca 1924. Saudi Arabia, Lajnah Ansab yang diketuai oleh Syarif Syakir bin Haza Al-Abdali Al-Hasani. Turki, El-Ashraf El-Hashimiyun Tuki Jumhuriyet Naqibul Ashraf dipimpin oleh Sayyid Munir Asyuwaiqi Al-Husaini. Maroko, Sadatul Ashraf Al-Adarisah Al-Mamlakah Al-Maghribiyah dipimpin oleh Al-Ashraf Abdul Razak bin Hamid Al-Khalifah Al-Idrisi Al-Hasani. Suriah, Naqobah Asyadah Al-Ashraf Suriah dipimpin oleh Sayyid Shadi Satof Al-Asyayati Al-Husaini. Irak, Syndicate of Iraq Noblemen Naqobatul Ishraf Al-Iraqi yang dipimpin oleh Sayyid Asyarif Ahmad An-Nu'aimi Ar-Rifai Al-Husaini. Yordania, Jordanian Naqobah dipimpin oleh Syarif Abdul Karim Al-Harisi Al-Hasani. Lebanon, Syadatul Ashraf Hashimiyun dipimpin oleh Sayyid Jamil Al-Husaini Jalul, keturunan Imam Hasan, adik daripada Imam Muhammad An-Naqib. Tuh. Jadi itulah percakapan yang menarik, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Makanya kenapa istilah Habib itu adanya cuma di Indonesia. Dan itu pun yang percaya dengan Habib Dzurriyyah Nabi ya orang-orang NU. Selainnya NU ya tidak percaya. Ini sudah iskal sebenarnya itu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.